buat anak-anak di sana tuh harus percaya diri tuh harus pertama tuh yang dibikin Betul. biar mereka tuh percaya diri dulu lah. Iya, karena anak Papua juga bisa. Bisa, semuanya bisa. Itu karena pemikiran kita doang sebetulnya. Romantis. Orang timur tuh romantis. Orang-orang Papua romantis ya. Semua, mau timur, Ambon, NTT itu romantis. Orang timur selalu romantis. Kira-kira seperti itu. Jadi ya apa ya? Nah, jadi gue punya dari dulu tuh waktu gue punya cita-cita Tuhan akhirnya bisa dapat. Dua orang ini, Andi Rianto dan Nevi Widianto. Kalau bisa kalau baris tiga nih, gue nyanyi, aransemennya Andi Rianto, lagunya dari Nevi Widianto. Kalau bisa kayak gitu mah gue. Selamat datang di Tong Baronda. Hari ini kita kedatangan Kakak Bona Pascal atau Kakak Bona. Selamat datang. Bagaimana bro, kabar? Kabar baik. Kakak bagaimana? Biar afdol tuh. Kakak baik juga. Baik, alhamdulillah puji Tuhan, aman. Dari Sorong sampai sekarang Jakarta menjadi produser, singer, songwriter. Gimana Banyak, Kak ceritanya Kak? Banyak ini. Banyak juga ini. Panjang sih bro kalau mau di Flashback sedikit. kita mau flashback lagi, kita mau tarik dari belakang lagi agak panjang sih. Cuman ya gitu, memang datang ke sini biasa dengan tekad bahwa gue harus kuliah dan gue harus kerja gitu kan. Iya. Seperti kebanyakan orang gitu. Ya mungkin di tengah perjalanan ya berbelok gitu. Oke. Tapi memang mulai dari SMA tuh saya udah punya bukan cita-cita sih, kayak lebih seperti keinginan gitu lah. Supaya kalau umpamanya saya berada di Jakarta atau mungkin di daerah Jawa gitu, saya coba kembangkan musik yang saya punya gitu loh. Punya talenta yang saya punya gitu kan. Dari dulu memang kan saya udah nyanyi gitu loh. Dari SMA udah mulai nyanyi? Udah nyanyi. Jadi kayak pengen siapa tahu nih, gue di Jakarta nih bisa punya Karya nih. Punya kans gitulah. Punya chance ya. Jadi setelah sampai di sini ya ternyata memang banyak gitu loh. Cuman untuk mencapai itu kan tidak gampang ya. Iya. Kita harus berusaha harus kenal orang. Karena memang Jakarta ini kita butuh relasi. Kita harus bangun konektivitas dulu sama orang. Trust sama orang dulu, baru orang percaya, baru lo boleh nih bikin ini nih, lo boleh nih baru bikin ini nih. Nah dapat duitnya dari situ kan. Jadi mulai dari gua manggung pertama lu masih kampus dibayar sama nasi kotak bro. Jadi ada event gitu, eventnya gede, tapi bayarnya nasi kotak. Nasi kotak. Waktu itu masih cover apa udah lagu sendiri? Enggak, kita masih nyanyi, masih di kampus kok, masih baru-baru. Gua kan awalnya tuh memang dari grup akapela dulu, namanya Java Island dulu. Di Sorong itu waktu itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Jadi bentuknya di Trisakti waktu itu. Oke. Jadi kita bikin satu grup akapela, terus show di kampus, ada pensi kayak gitu-gitu lah, kan pensi. kayak gitu-gitu lah. Diundang ke sini, bayar tuh masih ya gitu. Masih bayar nasi kotak. Masih bayar thank you ya. Kalian keren banget deh. Tapi zaman itu juga nasi kotak juga Dan kita enjoy. Maksudnya gini. Zaman kuliah itu kan apapun juga. Iya, kita kan mencari kalau saya sebagai waktu itu ya pada zaman itu saya sebagai orang yang baru merintis musik, saya mendapat pengakuan, saya sudah rasa bangga banget, luar biasa. Jadi pengakuan bahwa gila kalian keren banget ya. Kalian nggak begini, nggak begitu. Oh iya. Tapi buat saya tuh waktu awal itu dapat pengakuan dari orang itu udah hal yang luar biasa buat saya sih. Apalagi penonton excited ngelihat kita manggung. Betul. Kan gitu. Jadi itulah kalau dari pengakuan dari orang itu udah kalian tuh keren gitu loh. Akhirnya mulai dari abis kuliah saya sempat dapat bikin iklan dulu. Dulu saya pernah isi soundtrack Winnie the Pooh, saya kasih tahu aja ya. Winnie the Pooh? Winnie the Pooh tahun-tahun lama tahu kan Indonesia gitu kan. Itu suara saya waktu awal. Jadi voice over gitu? Iya, bukan voice over di soundtrack. Dubbing. Soundtracknya. Iya.
Jadi tiap kali opening Winnie the Pooh itu kan ada lagu kan, itu suara gua. Jadi itu bayarnya saya masih ingat banget tuh, 75.000. Bangga banget saya. Bangga banget itu 75.000. Wow, gila tuh yang 75.000 nih. Keren. Jadi dari situ, mulai dari habis itu lulus kuliah nih, agak telat. Jadi Trisakti agak telat, lulus kuliah terus saya coba untuk kerja di beberapa perusahaan, masukin lamaran gitu loh. Saya nggak usah perlu sebutin satu merek lah. Tapi saya udah pernah kerja di corporate teknologi ponsel kayak gitu. Terus ada beberapa lah. Terus di ekspedisi juga saya pernah coba. Tapi memang hati. Tapi waktu kerja itu tetap bermusik atau? Ya itu yang saya bilang. Saya baru kerja baru mungkin 4 bulan 5 bulan. Hati beda bro. Memang passion saya bukan di situ kali ya. Kerja corporate. Iya, karena memang kita cuman bagaimana caranya mempertahankan harus membiayai hidup ini kan. Jadi hidup ini kan tetap berjalan, lo harus butuh biaya untuk itu. Betul. Nah, gue bukan passion gue soalnya. Gue kerja tuh beda. Gue lihat ini orang baru rilis album, gue tahu ini kan gue harus update ya. Gue orangnya suka update. Ini siapa nih? Sampai sekarang gue masih update bro. Lagu anak-anak baru sekarang gue masih tahu. Anak-anak sekarang gue masih tahu lagu-lagunya gitu loh. Jadi gue selalu update. Wah gila dia rilis lagu ini, gue bisa nggak ya kayak gitu. Jadi ada pergolakan di dalam situ, perang sama diri sendiri gitu loh. Akhirnya memutuskan gue memutuskan untuk gue resign. Gue coba lagi yang satu, sama pun. Jadi ya gitu. Akhirnya gue mulai coba deh dari nol deh. Gimana caranya gue harus fight. Nah maksudnya dengan kenyamanan itu kemudian ditinggalkan, apakah nggak ada pergolakan batin yang lagi? Ada, pasti ada lah. Ya itu yang paling utama kan memang untuk membiayai hidup kita sendiri kan. Betul. Itu paling utama sebetulnya. Lo mau apapun, hidup lo tetap harus berjalan dan itu harus ada budgetnya gitu loh. Ya sudah, gue coba-coba untuk keluar dari situ, mau ngambil reguler. Coba deh kita bikin reguler. Terbentuklah kita sempat main di EX dulu. Kalau sekarang Plaza Indonesia sebelah kan, tahu kan? Dulu situ kan ada EX. Mulai dari situ grup acapella juga. Akhirnya Javalan ini bubar karena kita harus masing-masing sudah punya ego. Ya biasalah bergrup lah bro. Betul. Mau sebesar apapun pasti bubar kan. Iya. Apalagi kita yang masih baru rintis begitu. Kita nggak jadi bikin album sama Javalan. Gue terus gue cabut. Cabut, gue dapat jalan tuh. Waktu itu gue sempat sama Raffi and the Beat, Muhammad Ibnu Raffi waktu itu. Raffi itu masih drummer bertalenta umur 5 tahun dulu kalau nggak salah. Dia sudah buat album bersama Foreplay. Kalau lo tahu itu band jazz luar biasa deh pokoknya. Bob James, terus banyak lah. Bob James, terus Nathanis. Dia sudah diproduksi sama Harvey Mason namanya, drummernya. Dibikin di LA waktu itu. Dia balik ke sini, dia mau bikin lagi Raffi and the Beat. Kebetulan belum ada vokalis, saya bikin sama dia. Saya sebelumnya tuh saya reguler dulu. Itu kafe-kafe. Akhirnya jadi jatuh ke kafe-kafe. Jadi saya mulai merintisnya dari saya main di daerah Kemang. Saya lama di Grand Indonesia juga tuh di lantai 3 tuh dulu kan ada musik corner gitu kan. Musik corner itu saya di situ lama. Dan selalu full. Di situ kalau tiap Rabu saya main pasti full. Pasti full. Jadi tempat orang ngejam. Jadi jam session kan. Nanti siapa yang lewat, artis siapa yang lewat datang. Dulu Harvey Maleholo, Berry Likumahu datang. Ya mereka kalau lewat gitu Teddy Aditya. Tanya kan. Datang lewat gitu. Belum punya album Teddy. Nah, datang tuh ngejam di situ. Siapapun. Jadi datang situ selalu di sesi kedua tuh penuh sampai pihak manajemen gedung tuh sampai bilang, aduh kalau bisa dipinggirin deh, jangan di sini deh. Karena menutup jalan orang kan, kita di corner soalnya. Kalau lo pernah itu di lantai dulu masih ada 3A tuh kalau nggak salah tuh di situ dulu masih ada kafe Tanah Toraja kalau nggak salah deh. Jadi itu tempat memang sudah ada tempat duduk. Jadi orang pada ngumpul di situ akhirnya keluar gitu kan. Rame di situ. Nah, gue pertama ketemu produser gue di situ. Tahun 2000
9 9. ya, ketemu produser namanya Om Burhan Tirta, Pak Burhan. Saya sama dia bikin satu perjanjian lah. Oke, kita bikin album. Saya punya lagu nih Om. Saya punya lagu. Kita bikin album yuk. Oke, lo bikin berapa lagu Bon? Terserah Om. Om punya budget sampai mana? Saya tanya dia. Om punya budget kira-kira coba kita buat 5 aja dulu ya. Oke. Kita buat 5 lagu ya. Oke. Kerja sama dia terus waktu itu titip edar tuh. Gue titip edar sama kalau lu tahu Catch Record di Stara tahu? Di Stara tahu. Di mall-mall kan selalu ada toko CD kan. Di Stara. Nah, dulu label mereka itu Oh. Catch Record yang di atas Catch Record itu Platinum Record kalau nggak salah ya. Iya, Platinum. Jadi itu dibagi. Dulu di dalam situ ada Andin, ada Abdul Indigo Theory, ada Lala Swagis, banyak lah. Jadi gue termasuk di itu apa namanya di Catch Record. Masuk manajemennya di situ. Manajemennya tidak masuk manajemen secara langsung, cuman manajer waktu itu dibantu sama Theo namanya. Manajer di apa namanya jadi kalau ada event bisa Theo kasih tahu Bon ini nih main di inbox ini dulu masih zaman inbox kan. Terus RCTI pagi nih apa? Dahsyat betul. Yang gua jauh mic gua itu. Jadi gua main ini kan dubbing kan? Iya. Dubbing mic gua jauh begini sambil main. Tapi oke lah itu udah zaman-zaman dulu kan. Setelah itu gua ketemu Raffi The Beat jadi sejalan. Raffi cari vokalis buat album-album dia, jadi kompilasi lagu-lagunya. Vokalisnya nggak cuman gua gitu, jadi ada saya, terus waktu itu masih zaman Raisa, terus Davina, terus ada banyak lah, ada Abdul masuk juga Abdul nggak? Abdul Indigo Theory nggak? Soulful si Ade, Soulmate, terus banyak lah. Dulu masih ada zaman itu, waktu itu Cantika Abigail juga sempat kita sama-sama di GAC kan, ya sama-sama waktu itu, jadi sama-sama merangkak tuh waktu itu. Oke, setelah itu Raffi udah rilis, saya udah nggak sama mereka, saya balik lagi ke main reguler di itu, saya mulai rilis lagu, mulai rilis album, keluar 2013, judul lagunya albumnya Laki-Laki, dalam juga 5 lagu. Terus ya sudah, cuman yang bikin yang bikin saya sebetulnya pertama kali rekaman tuh sebetulnya band yang bikin saya untuk mengenal lebih jauh masalah rekaman dan budaya itu Papa Original. Gitu loh. Jadi dari awal saya ketemu Kakak itu Riri masih tahu kan yang itu jadi dia banyak jadi inspirasi lah buat ya karena dia lebih banyak terjun dia lebih duluan, dia banyak bermain di Jakarta sini, tahu bagaimana ini, sudah main sama Rucana, udah main kemana-mana lah. Terus dia lebih kita satu visi dan misi aja. Dia itu punya pandangan musik luas banget, orang sudah ngiring siapapun, sudah main sama Erwin Gutawa, ngiringin Mama Ute, Bersanaya dan banyak lah. Main di TV udah bukan itu, udah makanan dia udah kalau di TV, mau kuis mau apapun kan. Jadi pertama lebih tahu tuh dia yang kasih tahu bahwa Bon ini beginilah. Dia mentoring saya tuh bukan secara yang diajarin secara kurikulum, tapi secara lebih ke jalan hidupnya mengedukasinya lewat itu. Jadi sambil ngobrol kan dia bisa tahu, oh ya ternyata begitu ya Kak. Kayak gitulah. Jadi dia kasih tahu. Akhirnya waktu gue bikin album selesai, gue di jalan-jalan udah main di mana-mana, terus Papa Original bentuk lagi tuh. Iya, yang baru itu. Waktu itu bentuk, gue sempat masuk sama Papa Original lagi berapa tahun tuh. Akhirnya gue kesini-sini tuh mulai berpikir untuk gue harus lebih tahu nih, gue harus bikin lebih tahu bagaimana untuk membuat sesuatu yang lebih gitu loh. Dari lagu dari dulu gue udah bikin dari itu lagu sebuah semua tuh yang di apa namanya di album. Ada satu deh punya Andre Kalama Kebin.
yang lain tuh lagu gue semua. Gue udah bikin lagu dari dulu. Yang lebih mengena gitu ya. Iya, jadi gue lebih pengen gue coba di belakang layar dulu deh. Gue coba pengen tahu gimana sih, selalu kan orang di depan ya. Iya. Karena itu juga kan gak gampang ya, gak di belakang layar tuh gak gampang loh. Iya, tapi biasanya kakak orang di depan layar pindah ke belakang layar itu ada semacam kayak ego yang tersakiti. Enggak, bukan Atau gitu. gimana? Saya orangnya kepo soalnya. Oke, kepo. Kepo, jadi apa yang mereka bikin di belakang sebetulnya sih? Kenapa sampai kayak gini sih? Kenapa sampai kayak gitu sih? Jadi gue coba gue di belakang layar deh, gue bikin deh. Tapi sambil jalan, jadi kadang-kadang gue di belakang layar, tapi kalau memang gue masih bisa untuk di front line ya gue depan gitu loh. Cuman sejauh ini gue masih berusaha untuk jadi aku coba jadi produser dulu deh. Gue coba belajar untuk bagaimana bisa manage sesuatu gitu loh. Orang bisa kayak begini bagaimana ya? Gue orangnya kepo soalnya. Kepo dalam arti bagus ya, bukan kepo masalah orang, bukan. Iya, betul. Jadi ya gitu, jadi gue akhirnya mulai dari setelah sama Papa Original gue pikir Papa Original bisa berjalan sendiri, regenerasi. Betul. Kita kan juga udah mulai berumur kan, jadi biarlah yang ini yang baru coba untuk mengembangkan itu kan, untuk bisa meneruskan apa yang kita sudah buat gitu. Jadi kesini saya sudah lebih di belakang layar gitu loh, mulai masuk diri musik, bikin musik, produce, sampai akhirnya ke film. Oke. Tapi kalau berangkat dari Sorong sampai ke sini, culture Papua ini sangat mempengaruhi karya-karya Kakak Bonak ya? Mulai dari mungkin instrumen yang sering kita dengar, model-model sisi, Ospan. Kalau kita bicara culture musik daerah dengan di sini, dulu kan memang kita dari Papua tuh belum dapat akses seperti sekarang ini. Lo sendiri pasti tahu, bro. Iya toh? Sekarang ini, dulu kan lo harus di major, lo harus major label. Lo akses lo belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Lo rekaman tuh harus ke Jakarta. Orang dari Bandung aja ke Jakarta. Lo mau bagus di Bandung, lo nggak ke Jakarta lo nggak bakalan jadi. Contohnya banyak. Betul. Gitu loh. Jadi lo harus sign dulu sama orang sini, harus sign dulu sama major label dulu, baru lo bisa karena akses kita terbatas, bro. Internet ya gitu, mana ada. TV juga lo siaran lo padat. Musik Indonesia dengan musik ini dipisahin. Jadi akses setengah mati. Jadi lo mau nggak mau lo harus bawa lo harus kesini dulu baru bisa beradaptasi sini, lo baru lo bisa masuk ke dalam. Sekarang kan mereka gampang. Gue mau bikin musik di ini semua ada template, plugin di mana-mana. Lo tinggal colong. Sampai yang imitasi juga ada kan, gak usah beli yang ori gitu loh maksudnya. Jadi sekarang orang mau akses dari Jayapura, mau dari Wamena, dari gunung sana, kalau bikin ini platform digital gampang. Kalau mau bikin, masukin. Gitu loh. Jadi dulu kalau jadi akhirnya kita harus beradaptasi dengan di sini. Jadi budaya yang kita bawa dari sana ke sini itu belum terlalu belum bisa bawa, belum bisa terkontaminasi, mengemasnya ya? Belum bisa karena kita harus mengikuti di sini kan. Jadi untuk masalah budaya tuh kita belum bisa mengeksploitasikan ke sini musik di sini. Selain setelah waktu Papa Original jadi itu kita punya misi tuh waktu itu buat remake lagu-lagu lama, lagu-lagu yang sudah ada di Papua yang dulu orang sudah tahu gitu loh. Kita remake buat lebih groove funk gitu. Jadi kita buat dengan aransemen yang berbeda. Ya kita punya tujuan adalah itu. Mengenalkan budaya-budaya Papua. Betul. Juga. Seperti itu. Jadi akhirnya dulu belum bisa jangankan dari Papua, dari budaya-budaya yang lainnya belum tentu bisa kalau kita belum bisa happening gitu loh. Belum bisa happening kalau kita mengangkut budaya ya. Iya. Itu yang menjadi permasalahan kita. Sementara ini pemerintah lagi dari dulu sih menggodok itu bagaimana, kenapa sampai musik tradisional itu gak se-happening yang lain-lain gitu loh. Gak se-happening yang kita buat pop gitu loh. Jadi itu menjadi acuan kita bersama, kita berpikir sama-sama kenapa sampai kayak gitu loh. Jadi akhirnya
eh, kita harus mengubah aransemen, bagaimana lagu daerah ini bisa ada pop, funk, groove ini bisa ada culture budayanya gitu loh. Lo ngerti kan bro? Ya seperti itu lah. Seperti itu ya. Iya, jadi memang agak susah. Susah. Tapi kalau ngelihat anak-anak muda di Papua sekarang dengan utilitas yang seperti itu, maksudnya semuanya serba ada sekarang, bisa nggak mereka membuat lagu sehingga sekarang bisa trending seperti ini? Sangat gampang ya kayak gini. Musik kan tuh ada slot ya. Dangdut, betul, rock alternatif, rock gitulah R&B, hip hop, apalah punya banyak ya. Yang nggak punya, yang nggak bisa dibikin di Jakarta ini adalah musik yang berasal dari timur. Vibe-nya beda bro. Oke. Vibe-nya beda. Mereka bikin di sana, suruh tiru dengan orang di sini bikin sama seperti itu, pasti beda bro. Beda. Kalau bicara musik kan bicara taste, bicara soul itu. Jadi slot itu yang nggak punya orang di sini. Akhirnya berebutan lah. Orang sana tuh nyari, dari timur ya, dari NTT ya, dari Papua ya, lo bikin kerjasama deh. Gitu loh. Yang menjadi motor penggerak untuk budaya bisnis itulah seniman-seniman di sana. Itu motor dari anak-anak Papua di sana gitu loh. Jadi slot itu nggak ada yang dipunyai di sini gitu loh. Coba suruh aja bikin kayak gitu, suruh siapa kayak gitu bikin, tentu bisa bro. Jadi biarlah mereka berkembang dengan musik mereka sendiri. Slot itu punya mereka gitu loh. Jadi akhirnya sekarang mulai happening kan? Iya, happening sekali. Dari mulai 3 tahun lalu gue udah lihat ini bakalan happening, gue bilang happening banget bro. Mereka rilis ini pertama, orang kan banyak nanya kan, apa sih lo nggak bisa nutup bro. Lo akhirnya orang jadi goyang sendiri, bergoyang sendiri. Beatnya kan beat kayak beat YCC yang gitu. Iya kayak gitu lah. Banget. Jadi mereka tuh kayak bikin satu aliran tersendiri gitu loh. Kombinasi antara hip hop, reggae, dan ada rappernya, kayak gitu-gitulah. Jadi akhirnya terbentuk satu aliran tersendiri gitu untuk musisi orang timur ya. Gitu loh. Jadi itu yang gue bilang hal yang dulu kita pikir ini hal murahan, akhirnya bisa jadi satu aliran musik yang disukai banyak orang. Betul. Gitu loh. Karena dulu orang pikir musik apa sih, ini musik apa sih, kayak gitu-gitu. Tapi lo nggak bisa kan ngebendung kan? Nggak bisa, susah. Lo bikin itu saya bilang pergeseran ini bro, digitalisasi ini kan, akhirnya orang berkembang terus kan, teknologi kan berkembang terus. Mereka bisa upload di mana aja. Saya bikin hari ini saya bisa upload di sini loh, gitu loh. Dan langsung bisa diakses. Apalagi sekarang ada AI, tahu sendiri bro. Ya. Jadi akhirnya itu jadi ada nilai plus juga sih. Jadi mereka yang dari nggak usah perlu ke Jakarta seperti kita dulu, nggak harus berusaha untuk ini. Betul. Mereka dari sana sudah bisa akses. Mereka produktif di sana, bikin di sana, kualitas juga bisa lebih oke. Kira-kira seperti itu bro. Kak, kalau dalam karya-karya kakak itu apakah ada misi khusus kakak? Dalam arti beberapa lagu yang saya dengar tadi semacam menenangkan, sejuk. Jadi ikut terenyuh. Apa ya? Kalau bikin lagu tuh kan di suasana hati ya. Iya. Kalau bikin siapapun ya mau sekelas Yovie Widianto pun pasti ikut suasana hati. Jadi apa yang saya pikirkan sekarang kadang-kadang itu yang keluar gitu loh. Saya bisa bikin lagu jadi selesai 5 menit. Ada yang saya bisa bikin lagu 2 bulan baru selesai liriknya. Gak bisa dipaksa itu. Jadi apa yang saya tulis ya itu yang saya keluarkan. Jadi pesan-pesan khusus pun gak terlalu. Saya waktu bikin tuh memang lebih banyak ke yang relate aja. Maksudnya ke percintaan,
lebih yang putus ada baru jadian, terus kalau enggak dalam perjalanan cinta gitu-gitu. Terus kalau yang lebih ke kemanusiaan tuh mungkin waktu di film doang ya. Maksudnya kayak yang buat Ariel Tatum tuh sepeda presiden tuh saya banyak tulis buat yang lebih ke ada yang soundtrack yang anak-anak ya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau untuk saya kan buat lagu satu Jet Sayed nyanyi, terus di Ariel Tatum juga satu saya bikin lagi nyanyi, terus saya bikin buat saya sama Abdul juga ada itu juga sama. Terus saya buat Lala Huta juga ada, Lala Huta juga saya bikin lagu. Jadi buat mereka tuh lebih relate aja kehidupan, lebih ke cinta, ditipu pacarnya, pasangan. Iya, tapi kenapa lagu-lagu dari Papua atau Timur waktu saya di sana tuh mereka cenderung melo ya, sedih-sedih gitu. Seperti yang kakak bilang tadi tuh. Kenapa kak? Orang Papua melo kali ya? Enggak. Banyak juga lagu-lagu yang ini banyak kok. Iya. Yang beat banyak. Yang beat banyak karena mereka juga suka joget selain. Iya. Romantis. Orang Timur tuh romantis. Orang Papua romantis sih. Semua, mau Timur, Ambon, NTT tuh romantis. Orang Timur selalu romantis. Kira-kira seperti itu. Jadi ya apa ya? Makanya kalau dapat cewek orang sih gila gue tersaking proteknya sampai nggak boleh orang lain. Cemburunya tinggi. Jadi romance protecting. Oke. Nah, berangkat dari Sorong kemudian ke sini, saya lihat banyak kolaborasi dengan banyak musisi dan seniman. Ya. Apa arti penting kolaborasi buat kakak Bono? Kolaborasi. Kalau kolaborasi buat gue itu ya menyampaikan apa yang kita punya. Jadi gini, kolaborasi itu kan bukan hanya ntar dulu. Kolaborasi itu bukan representatif dari gue sebagai musisi aja, tetapi itu bisa menyangkut lebih ke apalagi kolaborasi budaya ya. Iya, kolaborasi budaya. Apalagi kolaborasi budaya itu kayak apa yang gue punya saat gue hidup ini, saat gue dari kecil sampai besar, bawa hal yang pernah gue bawa dari kecil itu, berkolaborasi dengan orang lain, bikin satu hal dengan orang lain, itu adalah hal yang sangat luar biasa menurut gue. Jadi dia punya apa yang dia punya, saya punya apa yang saya punya, kita buat satu itu bisa nggak kira-kira? Nah itu yang merasa buat gue itu kayak representatif diri gue sendiri gitu loh. Untuk seperti lagu terakhir nih gue bikin I Give You My Heart itu pas ulang tahun gue waktu itu. Jadi gue nggak bisa kasih kado buat diri gue selama ini ada gitu kan. Jadi ya, gue nggak pernah kasih kado buat diri gue nih. Gue bikin lagu itu buat kado buat diri gue sendiri gitu loh. Ya representatif gue. Tapi waktu itu gue buat kolaborasi, bukan sebelumnya gue udah buat sama Andi Rianto gitu. Tapi itu kayak hadiah hadiah dari gue buat diri gue sendiri. Ngerti gak lo? Yeah. Jadi kadang-kadang kan kita lupa ya. Iya. Lo udah hidup berapa tahun bro? Lo udah berapa sekarang? 30-an. Lo pernah minta terima kasih sama kaki lo gak? Belum pernah kayaknya. Itu dia sebetulnya. Yeah. Ya gue pikir gue bisa minta terima kasih buat mata gue, kuping gue, tangan gue, kayak gitu. Jadi itu adalah hadiah buat gue untuk gue bisa terima kasih buat diri gue. Kalau menurut gue representatif gue untuk diri gue sendiri ya itu. Kolaborasi itu lebih ke waktu itu memang gue lagi bikin lagu sama Andrianto dan itu tidak semua orang punya kesempatan yang bisa. Menurut gue sih. Itu yang paling berkesan kan? Gue paling berkesan di situ ya. Iya. Kalau punya uang juga belum tentu lo bisa kolaborasi sama Andrianto. Lo boleh tanya lah. Jadi waktu itu gue memang lagi ikut apa kalau orang bikin di potongan musik pendek gitu, terus nyanyi bikin challenge betul. Challenge waktu itu Andrianto bikin lagu potongan. Dia notice tuh gue udah sampai 2 kali. Gue bikin ikutin. Mati lampu gue bikin mati lampu, terus potong, terus dia tanya lagi waktu itu, lah kok mati? Tenang mas, gue bikin lagi mas, gue bikin lagi. Kebetulan
ada teman gue produser mau Bon, udah lu sama Andirianto aja. Gue bilang buset bro, buset ini lagi zaman pandemi, mau bayar berapa? Semua kan butuh duit bro, untuk zaman pandemi, makannya syukur bro. Iya. Jadi akhirnya ada yang tiba-tiba ada yang buat itu, jadi ada yang ya sudah deh, berapa kira-kira? Kita meeting sama Mas Andi, bikinlah. Saya punya lagu, dia bikin. Saya sama dia workshop itu cuman jenius bro. Itu orang sangat jenius. Mas Andi ketemu saya waktu itu workshop sama dia, bikin lagu saya itu cuman 2 lagu bikin dalam waktu setengah jam. Setengah jam, Sudah, 2 lagu? 2 lagu setengah jam dengan komposisi full arrangement. Dia udah tahu apa yang dia mau buat. Kalau kita kan, saya bikin lagu. Coba saya pikir ini arrangement ini saya mau bikin pakai, waduh saya pikir aduh masih ganti nih. Dia udah tahu lagu lo bikin ini, gue udah tahu. Gue mau masukin apa nih, gue tahu nih. Jadi kendalanya bukan di arrangement dan lain-lain. Kendalanya adalah part-part doang. Itu kan jenius man. Jenius. Ya lo harus tarik waktu, pendekin waktunya atau panjangin waktu durasi kan. Tapi kalau untuk masalah arrangement udah di otak kirinya dia kayak gue ke kanan. Jadi itu pelajaran buat gua kan. Berarti kan kolaborasi pertanyaan lo tadi kan. Kalau kolaborasi itu gimana kan? Itu kolaborasi yang buat saya dapat ilmu pengetahuan, bisa dapat hal-hal yang gue belum pernah dapat, itu bisa ketemu dengan orang yang jenius ini gitu loh. Rekaman pun juga begitu, dia kasih kebebasan buat gue. Gue satu waktu rekaman sama dia, gue gak bisa bicara apa-apa pun. Asli. Bon. Saking ini ya, iya, karena gue gitu. Starstruck gitu. Gue punya cita-cita dari dulu. 2 orang nama ini, Andi Rianto dan Yovie Widianto. Satu nih udah Satu keren. sudah. Mas Yovie ini nanti akan. Amin. Akan. Jadi saya punya 2 itu. Saya dulu terinspirasi dengan mereka. Beberapa lagu Andi Rianto kan dari dulu kan mulai zamannya Titi DJ, Rio Febrian. Bukan untukmu kan tuh lagunya Andi Rianto aransemen. Lagunya Mas Yovie. Yovie jangan tanya lah. Jangan tanya Kahitna, jangan tanya lah. Karena memang gue orangnya melo, agak kayak melankolis kan. Jadi lagu-lagu kayak orang bilang, lu kayak kan banyak Kahitna kan cewek kan. Gue bilang tidak, gue romance ini. Romance. Dia laki-laki bikin lagu tuh romantisnya laki-laki menurut gue sih. Ngerti kan? Jadi Yovie Widianto tuh buat gue tuh bikin lagu, dan itu manusia jenius banget tuh. Lagu itu semua mirip bro. Iya kan? Iya. Dengan lagu Kahitna semua mirip, tapi beda. Hampir sama semua bro. Mulainya, openingnya, semua sama, hampir sama, tapi beda. Hampir sama semuanya. Jatuh-jatuh ini. Tapi tetap ada uniknya. Itulah. Masing-masing ya. Itulah Yovie Widianto. Tuh orang jenius banget gitu loh. Jadi gue punya dari dulu tuh waktu gue punya cita-cita Tuhan akhirnya bisa dapat 2 orang ini, Andi Rianto dan Yovie Widianto. Kalau bisa kolaborasi 3 nih, gue nyanyi, aransemennya Andi Rianto, lagunya dari Yovie Widianto. Kalau bisa kayak gitu mah gue udah gak ada yang gue cari dulu. Jadi kira-kira seperti itu bro. Jadi cita-cita gue satu sudah tercapai. Kemarin gue belum bilang sih Mas, gue pengen notice dia nanti kalau ketemu Mas, lagu apa yang gue bisa bawa kayak gitu lah. Kita kan sesuatu itu kan dari obrolan ya. Iya, dari obrolan santai dulu. Siapa tahu dia bilang, iya Bon lo pakai lagu ini kan. Puji Tuhan. Iya, kakak. Tapi kalau dari sepanjang perjalanan karir ini, ada nggak titik terendah kakak yang pernah kakak lalui, terus kemudian bounce back-nya gimana, bangkitnya gimana? Titik terendah apa ya? Kalau gue ya itu gue udah biasa ya. Ya seperti tadi gue bilang, gue dibayar dari nasi kotak, gak dibayar pun ditipu sama orang juga sering. Ya kan kita event gitu tiba-tiba kita udah blok, lain kita udah geser, terus ditipu pas mau hari nggak jadi acaranya. Kita minta hilang orangnya.
kita minta ganti kan, maksudnya lo udah pakai jasa gue harus blok tanggal gue untuk main di acara event lo, terus tiba-tiba lo bilang gak jadi dan acara lo nggak ada gitu. Kayak gitu, gue harus tanggung berapa orang yang harus gue udah janjiin ini. Kan gue tim, mereka tuh harus gue kasih makan lah istilahnya kayak gitu. Jadi banyak hal-hal gitu dibohongin, terus bayar nggak sesuai, terus titik terendahnya tuh waktu apa ya, kalau gue waktu COVID juga ya termasuk sih, cuman COVID itu banyak bawa berkah juga buat gue sih, dari situ gue juga dapat banyak berkah sih, cuman hilang mobil awal-awalnya tuh, hilang mobil, hilang motor di COVID awal tuh. Jadi ya dan gue percaya sih, maksudnya sesuatu Tuhan kasih kita ujian tuh tidak akan mungkin lebih dari selalu melihat rahmat Tuhan di balik. Oh iya pasti. Coba ujian-ujian itu. Saya begini-begini saya doanya kuat. Iya. Jadi itu saya bilang kalau menurut saya gue dikasih cobaan tapi pasti tidak mungkin di luar kemampuan gue gitu. Itu aja sih sebetulnya. Kalau titik terendah mah banyak, ditipu kanan kiri banyak. Kira-kira seperti itu, bro. Nah mungkin terakhir Kak, pesan untuk teman-teman muda Papua yang ada di sana yang ingin mencoba berkarir seperti Kakak Bona ini apa? Kalau gue sih memang dari awal tuh selalu punya prinsip gini. Gue datang merantau, gue harus bawa modal gue adalah etika dan trust. Gue harus dipercayain orang dulu. Lo mau skill lo bermain musik itu baru lo bisa, dari dua ini lo bisa bangun network lo. Jadi etika, attitude, trust menghasilkan networking. Orang akan percaya lo akan dikasih tahu kemana-mana gitu. Karena memang yang kita butuh di kota besar, kita butuh di rantau, kita butuh di tempat yang lain, itu sebenarnya networking kan. Tapi dari networking itu kalau lo harus lihat ke belakang dulu, lo bisa bangun networking dari mana? Dua itu, trust sama itu tadi, attitude. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk anak-anak muda Papua, itu dulu benerin, baru bisa fight di sini. Tidak ada tidak ada yang bisa bikin yang bisa lebih besar dari apa yang kalian punya, tapi dengan modal itu kalian akan bisa beradaptasi di tempat ini, bisa akan lebih dari yang kalian pikirin. Berarti dulu kakak Bona juga memegang etika, attitude, trust. Pasti. Waktu awal pindah ke sini juga. Hard work ya, pasti itu. Kalau culture shock apa waktu gitu yang pertama kali dialami? Kenapa? Ada culture shock. Oh pasti. Apa tuh? Kita boleh gini. Ceritain. Oh, gue cerita dulu. Terakhir. Oke. Kita dari timur dulu ya. Selalu dibikin menjadi underperform. Maksudnya bukan underperform kita nggak bisa perform, tapi karena apa sih namanya? Nggak wise, nggak dibikin minder. Apa sih namanya? Nggak percaya diri. Jadi kita tuh biasanya dari Papua tuh dari timur rata-rata, bukan di Papua doang. Dari timur datang ke tempat yang baru itu biasanya kita underperform karena itu kita nggak percaya diri. Kita selalu nggak percaya diri. Apalagi di sini kita berpikir bahwa orang di sini selalu main dengan lingkungannya mereka sendiri gitu loh. Jadi kalau mereka welcome tapi ada batasannya. Lo ada gap antara gua dan lo. Jadi akhirnya karena kita memang dari tempat yang berbeda ya, kita nggak bisa paksakan juga dengan itu gitu loh. Jadi mau lo dari mana? Dari Surabaya. Gue dari Papua nih. Gue datang bisa, gue kenalan sama lo. Oke bro, gue ini. Lo tinggal di sini. Sebatas itu doang bro. Gak bisa lebih gitu loh. Gue mau sama lo tuh harus hidup lama dan gue harus explore lo lebih lama. Gitu loh. Jadi cara blend ini cukup lama waktu itu adaptasinya. Oh iya, itu pasti karena apalagi kita yang dari timur itu
percaya diri sih. Kita gak terlalu percaya diri untuk itu. Tapi kalau kumpul sesama dengan orang timur, percaya diri kita bisa keluar gitu loh. Tapi ketika dengan orang lain kita underperform. Gitu loh. Cara nyiasatinya gimana tuh kan? Caranya nyiasatinya adalah itu kan tadi gue bilang, lo harus hidup lama dengan orang sini, harus tahu dulu adaptasi dengan tempatnya dulu. Lo explore lebih banyak lagi. Lo akan percaya diri sendiri. Pasti. Jadi lo akan apaan sih gue harusnya kenapa kemarin gue gak kayak gini? Kenapa gue jadi kayak malu? Gue kadang-kadang ketemu orang yang kita malu. Ngerti gak? Waktu pertama datang kayak malu. Aduh, gak percaya diri gitu loh. Gue ngerasa orang lain tuh lebih pintar dari gue, lebih ini dari gue gitu loh. Jadi mereka lebih segala-galanya dari gue. Padahal kan enggak sebetulnya. Itu kita mind blowing apa orang bilang pemikiran kita sendiri gitu loh. Jadi kita bermain pikirannya orang lebih mindset doang. Mindset betul. Jadi mereka tuh lebih kayak gue berpikir kalau wah orang yang lebih pintar dari gue nih, dia lebih bisa dari gue. Ntar kalau gue salah ketawain kali ini kayak gitu. Itu yang gue mau kasih pesan buat anak-anak sekarang. Mungkin percaya diri tuh harus dibikin dibikin kuat lagi lah. Jadi buat anak-anak di sana tuh harus percaya diri tuh harus pertama tuh yang dibikin. Betul. Biar mereka tuh percaya diri dulu lah. Iya, karena anak Papua juga bisa. Bisa, semuanya bisa. Itu karena pemikiran kita doang sebetulnya. Jadi ya kira-kira seperti itulah, percaya diri udah termasuk itu pasti. Jadi gini, kita berangkat tuh selain modal tadi itu memang kita harus percaya diri dan hard work, udah itu. Kerja keras, udah pasti lah. Pasti. Udah pasti kerja keras, percaya diri, attitude, ya kan? Dan tadi apa satu lagi lupa gue. Trust. Jadi lo harus bikin bagaimana orang trust sama lo, jujur. Siap. Itu paling penting sih. Terima kasih Kakak Bonang. Terima kasih ya, bro. Hari ini. Obrolan ini. Terima kasih.